ya, atau yang disebut mikosis ya. Nanti kalau nggak ngerti di ini aja ya, di langsung di ini ya. Ini bisa di ini, bisa dilihat gitu. Bisa. Bisa, dokter. Nah ini tentang mikosis ini yang sebenarnya menurut lokasinya. Jadi misalnya ini menurut lokasinya. Jadi ini berdasarkan lokasi penyakitnya, ada penyakit yang jamur pada kulit ya. Jamur yang pada kulit disebut Recording in progress. atau yang pada kulit atau yang bersifat topikal atau superficial ya. Jadi itu jamur-jamur yang bisa menyebabkan penyakit kulit pada hewan ataupun pada manusia ya. Contohnya di sini adalah ringworm ya. Ringworm. Nah, contohnya adalah ringworm. Kemudian kalau yang Aku ngambil kamera dulu pulang. loh, Nggak tahu disuruh Kak Sali bawa kamera. oke, kemudian penyakit jamur yang bersifat sistemik atau menyeluruh pada tubuh atau di dalam atau profundal itu disebut systemic mycosis ya. Jadi ada systemic mycosis, ada superficial mycosis. Ini contohnya di sini aspergillosis, candidiasis, blastomycosis dan histoplasmosis dan banyak sekali yang bisa menyebabkan sistemik ini. Oke, bisa di ini bisa diikuti. Halo. Bisa, dokter. Nah, ya. Oke, teruskan ya. Kemudian yang dibahas tapi tidak semuanya ya. Hanya yang dibahas ini tentang penyakit kulit, penyakit jamur pada kulit yaitu ringworm. Sedangkan yang sistemik yang dibahas yaitu aspergillosis dan candidiasis. Gitu ya. Jadi ini penyebab penyakitnya kalau yang ringworm disebabkan oleh mikrosporum dan atau trichophyta ya, trichophyta. Jadi mikrosporum dan trichophyta. Jadi itu ya penyebab penyakit jamur pada kulit. Sedangkan kalau yang sistemik yang kita bahas yaitu candidiasis penyebabnya adalah candida. Sedangkan aspergillosis itu penyebabnya adalah aspergillus. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu yaitu ringworm dulu. Jadi ini tidak ada kaitannya nama dengan artinya ya. Kalau ring itu kan bulat ya, worm itu cacing. Nah, cacing bulat gitu ya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan arti kata dari kata ini ringworm gitu ya. Jadi ini nama penyakit. Ring itu memang di sini kebanyakan penyakit kulit pada penyakit jamur pada kulit ini membentuk suatu bulatan-bulatan gitu ya, tapi kadang bulatan ada yang kecil, ada yang besar sehingga batasnya tidak seperti strik yang bulat benar gitu ya. Jadi ringworm.
Jadi penyakit jamur kulit ini penyebabnya tadi sudah dikatakan bahwa bisa trichopiton ataupun microsporum atau kedua-duanya ya, kedua-duanya. Nah, bagian yang diserang atau kulit yang diserang ini, bagian dari kulit yang diserang ini itu meliputi juga rambut ya, kemudian kuku ya atau folikel rambut ya, di mana di kuku ini karena nanti mengandung keratinnya. Nah, tanda klinis penyakit jamur kulit ini yaitu pada umumnya bulat ya. Kemudian bulu atau rambutnya akan rusak ya. Jadi bulunya atau rambutnya ini akan kusam dan bisa rontok ya, bisa rontok. Sedangkan pada kulit ini kemungkinannya ada bisa bersisik karena dia melakukan suatu proliferasi jaringan kulit ini sehingga ada beberapa sel yang mati dan bercampur nanah begini ini dia akan membentuk suatu sisik ya, sisik. Jadi uh, seperti sisik gitu ya. Jadi seperti lapisan gitu ya. Terus kemudian ada kebengkakan tapi tidak terlalu ini, tapi kemerahan ya. Kadang-kadang tidak merah, kemungkinan juga mungkin putih ya, dan membentuk uh, kropeng atau bentuk krusta ya, dan terasa gatal. Ya, jadi ini demikian. Jadi kalau ada misalnya kucing atau ternak yang terkena uh, penyakit jamur kulit ini, hendaknya dipisahkan ya, karena ini bisa akan menular secara kontak langsung bisa ya, sehingga harus dipisahkan atau diisolasi nantinya sehingga tidak menyerang pada ternak yang lain ya. Kemudian ini juga bisa menyerang pada manusia, misalnya pada manusia pemelihara ternak ya. Jadi pemeliharanya bukan yang punya ya. Yang punyanya pun juga kalau berhubungan dengan ternaknya akan bisa menimbulkan penyakit kulit ya, penyakit kulit, penyakit jamur kulit. Nah, kalau pada manusia biasanya bisa kontak langsung ya, penularannya ini juga bisa karena melalui peralatan ya, atau mungkin peralatan misalnya temannya yang terkena jamur kulit kemudian dipinjam kepada temannya yang tidak terkena, kemungkinan bajunya ataupun anduknya bisa terkontaminat atau tertular daripada jamur ini ya. Jadi ini di manusia pun di hewan juga sama, bisa melalui peralatan. Nah, episodologinya yaitu bahwa ringworm ini sudah ada di Indonesia sejak lama, tahun 1980 terjadi di Cilacap, kemudian menyebar kemana-mana, ke Semarang, ke Yogyakarta, ke Surakarta, kemudian Jawa Barat, bisa Kalsel, bisa macam-macam ya, jadi bisa seluruh Indonesia bisa terkena. Nah, sedangkan tahun yang 2009 ini terjadi di Sukabumi atau Sukaraja ya. Kejadian ini ditemukan pada jadi kejadian penyakit jamur kulit ini pun juga banyak terjadi pada musim hujan, karena musim hujan ini menimbulkan suatu kelembapan yang tinggi sehingga jamur kulit itu tumbuh subur atau tumbuh sesuai dengan suhunya ya, atau humidity-nya, sehingga pertumbuhan jamur ini akan menimbulkan penyakit jamur kulit.
kemudian penyebabnya ini ada tadi Trichopiton, Trichopiton canis, Trichopiton verrucosum, Pentagraph ya, kemudian ada Egonum, ada Trichopiton verrucosum dan sebagainya. Ya, jadi ini bisa juga Microsporum, yaitu Microsporum gapsium dan nah kira-kira kalau penyakit ini bisa didiagnosis dengan secara under mikroskopik, ya, preparat mikroskopik pada kerokan atau scraping pada kulit ini, maka bisa dilihat ada yang terkenal di sini adalah makrokonidianya, ya, makrokonidianya. Jadi masih ingat nggak kalau Trichopiton itu gimana morfologinya, Microsporum itu gimana, ya? Nah, itu bisa dilihat. Nah, patogenesisnya ya ini yaitu spora pada kulit ini kemudian misalnya tanggal atau bisa terkena baju atau terkena angin, ya, menuju ke tempat atau ke host atau ke induk semang atau ke hewan yang baru atau yang tidak sakit, ya. Jadi kemudian bisa menular pada host yang baru ini dengan cara sporanya dia akan bertunas atau berkecambah, dia membentuk spora yang baru. Nah, spora yang baru ini atau bukan spora, jamur yang baru. Jamur yang baru ini bisa sampai ke folikel rambut dan rambutnya bisa rontok atau bisa kusam, ya, jadi atau rusak, mengalami kerusakan rambutnya sehingga terjadi kebotaan atau alopecia, gitu ya. Jadi kadang-kadang di kucing, di anjing ataupun di sapi itu bisa terlihat seperti pada ini belum, ya. Jadi kemudian pada lapisan permukaan kulit itu terbentuk eksudat tadi seperti yang saya jelaskan tadi, adanya eksudat yaitu sel-sel kulit yang mati kemudian bercampur dengan eksudatnya ini atau enzimatik, secara enzimatik dia membentuk eksudat dan kalau akhirnya dia membentuk kering atau kerak yang ditampakkan seperti abu-abu gitu, ya. Nah, gejala klinis biasanya bisa dilihat warna daripada kulit ini yang biasanya juga banyak terjadi di area yang tidak ada kulitnya atau yang kulitnya pendek gitu, ya. Ataupun juga bisa menyerang pada kulit yang panjang, yaitu pada kulitnya. Dan kemudian bergerak menuju ke folikel rambut dan menimbulkan suatu kerusakan rambut dan kebotaan atau rambutnya rontok gitu, ya. Sehingga kulitnya akan terlihat warnanya merah muda, kadang ada yang berbentuk bulat-bulat, berbentuk seperti menyebar gitu, ya. Menyebar, batasannya itu lebih lebar dan bentuknya ya tidak bulat lagi gitu, ya. Nah, ini ada Trichopiton verrucosum dan Trichopiton metagrophit, di mana yang verrucosum ini dia tidak menimbulkan penebalan kulit. Nah, penebalan kulit itu karena proliferasi kulit ini sehingga dia akan menjadi menebal, sedangkan kalau pada verrucosum ini tidak mengalami seperti itu, tapi kalau yang metagrophit ini dia akan mengalami penebalan kulit. Nah, seperti ini contohnya kalau pada kucing, pada sapi, ya, juga pada manusia. Nah, ini pada kucing bisa seperti begini, ya. Juga pada
yang berbulu bisa mengelupas bulunya atau bisa rontok bulunya. Juga di sini di berbagai tempat ya. Kalau di manusia pun juga begitu, di berbagai tempat, bisa di badan, bisa di ekstremitas dan sebagainya ya. Jadi ini bahkan sampai kadang ada yang putih ya, yang kita sebut biasanya panu gitu ya, dalam bahasa Jawa. Nah, untuk diagnosis biasanya kalau adanya bulu rontok, kemudian ada persisik dan kulitnya menebal, maka itu merupakan tanda klinis kemungkinan ini adalah disebabkan oleh jamur kulit ya, jamur kulit yaitu Trachopiton atau Microsporum. Nah, ini secara visual bisa kita lihat atau bisa kita amati di kulit pada ternak ini atau pada hewan. Nah, secara laboratoris saya kira sama dengan waktu kita praktikum di bakmi ya. Kalau melihat atau melihat jamur ini dengan secara mikroskopik ya, mikroskopik. Kemungkinan ada yang dikultur, yaitu dibiarkan pada media, di mana kegagalan pada ini, pada diagnosis ini, kalau diagnosisnya itu pengambilan sampelnya melalui hanya swab, maka yang di permukaan saja yang bisa diambil ya. Kemungkinan yang di permukaan itu adalah penyakit-penyakit penyerta atau penyakit atau jamur yang ikutan seperti Saccharomyces, bisa juga Aspergillus ya. Jadi itu kemungkinan bisa ter atau bisa terdeteksi gitu ya. Jadi kalau hanya dengan swab, kegagalan itu only 10 minutes. Sorry ya. Mas Bintang, halo. Ya, dokter. Ini kok aja kurang 10 menit ya. Kuotanya Iya, Zoom ini. mungkin saya akan buatkan ruangan lagi, dok. Oke, oke. Atau ya, diagnosis ini bisa secara laboratoris, yaitu dengan melakukan pengkulturan dengan media yang ditambah dengan antibiotik, juga dengan sikloheksamin. Sikloheksamin ini fungsinya untuk menekan pertumbuhan jamur-jamur yang kurang patogen atau sebagai penyertanya, biasanya sebagai ikutannya. Sedangkan antibiotik itu menekan pertumbuhan bakteri ya, bakteri yang ikut di dalam sampel itu. Kemudian dibiarkan pada suhu 25, juga bisa 35 ya, dan selama 7 sampai 14 hari. Bahkan mungkin sampai 1 bulan ya, baru itu didiagnosis. Nah, kemudian sampel berupa kerokan ini kalau mau diamati secara mikroskopis itu dilarutkan dengan KOH ya, KOH 10%, sehingga nanti dia akan memisahkan jaringan dengan jamurnya ya. Jadi kulit yang ikut-ikut terambil dalam kerokan ini itu akan terbersihkan dengan KOH ini, sehingga nanti di mikroskopis akan terlihat jamurnya, yaitu terutama makrokonidianya ya, makrokonidianya. Nah, makrokonidia itu ada yang berbentuk lonjong begini,
ada yang berbentuk seperti daun ya. Jadi kalau yang seperti daun itu tergolong mikrosporum. Kalau yang seperti lonjong begini atau seperti rokok itu atau seperti gada itu adalah Trichophyta ya, Trichophyta. Nah, ini seperti ini gambarnya. Kalau di kultur seperti ini gambarnya ya. Jadi seperti ada bulir-buliran tepung gitu ya, atau ada tepung seperti ada tepungnya ada atau pasir gitu ya. Seperti ini. Ini secara makroskopis ya. Jadi secara biakan tadi 14 hari dilihat atau 1 bulan dilihat ternyata ini bukan mikroskopis. Ada yang seperti ini kan seperti daun makrokonidianya. Ini adalah mikrosporum. Di sini ada makrokonidia, yang kecil-kecil ini adalah mikrokonidia. Ya. Ini makrokonidia bersepta-septa begini, tapi kalau mikrosporum ini ujungnya lancip, ya, lancip dan berbulu ya, berbulu. Ini ciri khas daripada mikrosporum. Sedangkan kalau Trichophyton bisa seperti begini, ya, seperti gada begini ya, lonjong begini, atau seperti rokok gitu ya. Seperti batang rokok dan bersekat-sekat gitu. Nah, yang kecil-kecil ini adalah mikrokonidia, seperti pada mikrosporum ya. Jadi kita bisa membedakan, oh ini mikrosporum, ini Trichophyton. Kemudian di Trichophyton itu juga ditemukan hifa yang berbentuk spiral ya. Jadi kalau nanti kita melihat preparat jamur ini secara mikroskopis ditemukan jamur-jamur yang berbentuk spiral. Oke, kemudian sedangkan pengobatannya atau pengendalian penyakit ini kita bisa memberikan dengan rimpang-rimpangan ya, rimpang jahe, rimpang laos dan sebagainya ya, yang bisa mengobati penyakit-penyakit jamur pada kulit ya. Jadi bisa digosokkan dengan herbal itu atau bisa pakai ketokonazol atau mikokonazol, mungkin berbentuk tablet atau berbentuk puyer ya, atau bisa juga berbentuk salep dan sebagainya. Atau griseofulvin bisa digunakan. Jadi kalau menghadapi penyakit jamur kulit itu prognosanya atau kemungkinannya adalah sembuh ya. Kemungkinannya adalah sembuh. Sedangkan kalau nanti menghadapi penyakit-penyakit jamur yang bersifat sistemik itu sulit untuk disembuhkannya atau kegagalan itu ada ya, kegagalan itu ada. Sehingga kalau kita berbicara pada pasien atau klien yang terkena jamur kulit, itu bisa, oh mudah-mudahan artinya kemungkinan bisa sembuh gitu. Tapi kalau jamur yang sistemik, ya wah ini sulit sembuhnya, tapi kita tetap melakukan pengobatan supaya melegakan pada pasiennya. Tapi kita omongin kalau ini sulit untuk sembuhnya ya. Itu yang sistemik kebanyakan seperti itu ya. Nah, sekarang karena jamur ini juga tergantung situasi atau sanitasi dari lingkungan yang di sekitarnya, maka saya kira itu harus dibersihkan, dihapus samakan ya dengan disinfektan ya dan sebagainya. Jadi itu untuk menghindari
penyakit jamurnya. Nah, sekarang kita berbicara masalah penyakit jamur yang barangkali sebelumnya ada yang bertanya enggak di jamur kulit ini atau penyakit jamur pada kulit ini? Halo? Halo? Loh, enggak ada. Belum ada Dok. Enggak ada ya. Oke, sekarang kita bahas yang penyakit jamur yang sistemik, yaitu aspergillosis. Nah, kenapa aspergillosis ini penting? Karena sering menimbulkan penyakit pada ternak. Nah, misalnya pada unggas gitu ya. Nah, kita tahu bahwa pakan unggas ini terdiri dari bungkil-bungkilan atau biji-bijian ya. Ya misalnya biji kacang, biji kedelai atau kacang kedelai atau mungkin juga bungkil kelapa atau biji jagung dan sebagainya, yang dimana bungkil-bungkilan ini atau biji-bijian ini sangat disenangi oleh jamur ini ya, jamur yang contohnya aspergillus ini. Nah, sebagai contoh misalnya kalau dulu kita membuat pakan untuk unggas ini, kita harus memilih jamur yang baik, memilih bahan yang baik ya. Kalau pada musim hujan, nah ini sulit. Biasanya jamur-jamur ini sering mengontaminasi bahan-bahan pakan ini ya, sehingga pakan ini harus benar-benar humidity-nya atau penyimpanannya ya, kelembapannya harus kering ya. Misalnya tidak boleh menempel di, misalnya pakan ayam atau pakan unggas ini ditaruh di agak tinggi gitu misalnya ya, dikasih sehingga ada space, sehingga ada ruangan yang bisa keluar masuk misalnya